pelihara Tuhan, untuk yang masa perjalanan di tempat ini Tuhan, Engkau tuntun, Engkau selamatkan dari segala cobaan apapun Tuhan. Engkau tahu kami Tuhan, kami serahkan seluruh tangan-Mu dan kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Kami akan memulai ibadah kebaktian kami Tuhan. Pimpin kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, sehingga kami pulang dengan tidak sia-sia Tuhan. Kami percaya setelah semua penuh dalam nama Yesus. Semua kita yang siap memuji Tuhan dan berkata amin. Kita pujikan masih dalam satu berdiri. Monggo sami dherek Gusti.
Tapi maka saya duduk jasnya saya tak dulu karena saya sudah merasa pengen saya kopian aku kemarin itu gitu, jadi saya tidak berani hampir tidak berani bekerja soalnya ngasih kok kemeringat ke anak kafe gitu. Nah sehingga saya tidak berani kalau bekerja nanti seperti ini gimana saya kemeringat anak kafe apa kemarin saya di rumah saya tidak berobat minum tunjuk Pak Bupati besok gue naik gereja minum suci gue awan balik suci sebelum makan nanti pagi dan minum saya minum obatnya sekarang itu kok kena lumayan tapi makanya saya jasnya tak cocok belum ada ekonomi di Indonesia nanti saya repot bapak ibu repot seperti itu. Jadi Tuhan itu besok aduh pintar ya Allah. Saya di rumah sendirian kalau pagi pada waktu hari Minggu saya tidak datang. Senin itu anak saya mau berangkat saja bapak tak tinggal apa-apa bapak tak tinggal apa-apa tapi yo kabeh itu sama tergantung itu siapa. Saya kira gitu. Nek pada minggu kok rumah kerja bapakmu orang ini ya duit banyak pasti itu seperti itu. Jadi saya tidak mengharap saya kok keberatan nyawa saya dari itu juga. Saya sewaktu-waktu karena saya kerja saya sendirian di rumah. Nek aku menuju ngalor berapa digaji saya tidak tahu mau karena saya sendirian. Makanya tapi saya tidak sendirian, saya bersama Tuhan Yesus. Jadi seperti itu. Saya cuma kalau anak saya kerja, itu saya sekolah, semua beli kanan. Jadi seperti itu saya cuma berdoa. Haleluya, haleluya sampai 500 kali. Saya seperti itu. Dalam nama Tuhan Yesus sampai 100 kali. Saya seperti itu. Dia mau tidur, bangun tidur, seperti itu. Sehingga kita jangan takut kehilangan nyawa. Isbel, kapan-kapan itu sudah ada tangan diri. Makanya saya selama masih diberi kesempatannya Tuhan, saya mau melayani dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Kalau memang saya sudah pastinya, ya terserah Tuhan saja. Saya pasrah. Tidak pernah saya keburu tidak. Saya cuma kapan waktunya kita tidak tahu. Kapan waktu Tuhan menyebut kita tidak tahu. Dan seperti itu sehingga saya sekarang sudah boleh kembali sampai nanti kalau diberi waktu bisa masih tanggal 22 nanti di sana dalam puji Tuhan. Puji syukur. Masih apa itu ingat-ingat saya masih begitu seperti itu. Saya sudah nampak kehilangan nyawa. Kalau takut kehilangan nyawa pasti akan seperti itu. Saya tidak kapan-kapan diambil Tuhan sudah siap. Dan anak-anak saya sudah siap. Jadi nek suatu bapakmu tidak ada, ini kamu ngurus ini dan itu sudah tak tetapi habis sama anak-anak saya. Jadi kamu tidak usah bagaimanapun tidak usah cemas, tidak usah keluarkan diri. Saya sudah membawa diri sendiri dan itu seperti itu. Kesaksian saya menguatkan bapak itu ojo pergi ya nyawanya juga sama aku. Itu ya itu hanya sementara. Kita itu hidup itu hanya sementara. Ya, lamanya masih tidak tahu kita lamanya di mana di surga ya kita tidak tahu. Seperti itu. Sehingga terima kasih pagi hari ini saya masih bisa berdiri di depan itu. Saya merasa sukacita karena apa? Tuhan masih memberi waktu untuk saya.
menyenangkan hati kita, tidak menyenangkan manusia, tapi menyenangkan hati kita. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati Tuhan Yesus. Dan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Salam. Untuk selanjutnya masih saya buka ruang untuk kesaksian. Kita sambung lagu dulu, barangkali setelah sambung lagu ada kesaksian. Hari ini kurasa bahagia. Untuk berdiri ya, kalau susah nanti itu bergandengan tangan, duduk di tangan kau saudaraku, kau saudariku. Oke, kita ulang sekali lagi ya.
Terpujilah Engkau, biarlah kami sebentar dengar sabda firman menjadi kekuatan dan persiapan di minggu Advent ketiga ini untuk menyambut hari yang besar, hari di mana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atasnya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan, hari ini sudah tidak terasa kita masuk ya musik ada di sini. David ada di sini. Ya. Ini tanggal 15 di mana 2 minggu lagi kita akan tutup tahun 2024 dengan segala memori dan biodata dalam kehidupan kita. Tapi sebelum kita tutup, ini
Ini tanggal 15 menjadi hari Advent ketiga, Minggu Advent. Untuk mempersiapkan, kita tutup dan kita kasih label apa yang kita tidak bisa buka. Sehingga yang lalu biarlah berlalu dalam catatan kita kehidupan Tuhan. Tapi gimana di depan kita melangkah. Makanya sungguh tidak dalam rencana manusia, tapi dalam rencana ilahi. Itulah Tuhan hadir di Advent ini, minggu ini, untuk kita persiapkan satu hari besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga Dia menyatakan kasihnya dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal pada tanggal 25. Walaupun masih ada perdebatan, benar nggak tanggal 25 Yesus itu lahir 2000 tahun yang lampau? Di kalangan kita ada perdebatan, tetapi kita yakin dan percaya kalau penanggalan itu ditulis pasti ada makna yang besar yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita. Dan saya meyakini tanggal 25 itu menjadi penanggalan di mana Yesus itu lahir. Kepercayaan bagi saya secara pribadi, entah perdebatan itu tentang historis seperti apa, saya meyakini tanggal 25 itu menjadi hari kelahiran Tuhan bagi umat manusia yang menjadi gambar Allah sendiri, diciptakannya kita laki-laki dan perempuan sesuai. Olehnya kita yang diciptakan, kita dikasih undangan. Undangan apa? Ayo kita lihat Injil Lukas pasal yang ke-2 ayat yang ke-15. Ya. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Kasih judul renungan firman Tuhan pagi hari ini, undangan yang memikat. Undangan yang memikat. Saya akan bacakan Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-2 15 ya, Injil Lukas 2. Demikian firman Tuhan kita. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dari bawahi, mari kita lihat ke Bethlehem apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jika kita belajar dalam konteks itu, teks itu saat itu ada beberapa anak kalimat yang memberikan satu kesimpulan bahwa undangan itu mengikat. Hari-hari ini bicara tentang undangan sungguh mengalami kemajuan. Zaman saya duwe gawe, saya bikin undangan di Mataram. Terus saya bagikan, yang datang ada sobek, nggak ada sobekan. Tapi meningkat ke sini, mulai dibuat undangan ada sobekannya yang ditinggal supaya untuk hitung-hitungan. Dan mengalir lebih ke sini. Sekarang undangannya nggak pakai kertas, tapi undangan elektronika. Sekarang di media digital. Diundang ketika dia respon langsung EO-nya dia mencatat yang datang sekian dan sekian. Wow, sungguh sangat canggih. Bahkan ada barcode yang harus di-scankan di situ. Itu undangan yang mengalami perkembangan demi perkembangan dengan satu catatan. Dibuat itu dan ada sebuah ikatan yang erat antara yang diundang dan yang diundang. Ini dunia perundangan-undangan. Diundang. Kalau kita bukan bicara tentang undangan yang itu undangan di tradisi lingkungan kita dengan bahasa undangan tonjokan, diundang, Pak besok rawuh ya di undangan ini, ya. Maka ada tradisi di lingkungan kita digawe, maka dia ngirim makanan, maka dengan harapan mengikat dia datang. Kalau tidak, maka besok dia akan mendapatkan
ada atau nggak ada, kita punya tradisi masing-masing dalam suatu menanggapi satu undangan. Demikian pula pagi hari ini di Advent yang ketiga, di persiapan hari kelahiran Tuhan. Undangan yang mengikat di sini dituliskan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Terus disamakan dengan kata bagian frasa terakhir, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi malaikat itu kita samakan dengan tanda kutip Tuhan. Tuhan yang memberitahukan malaikat. Terus objeknya siapa? Objeknya gembala-gembala itu satu dengan yang lain. Jadi bukan satu orang, tapi lebih daripada satu. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Dan kita pahami gembala-gembala itu bicara, kita adalah sebagai pendiri jemaat. Bahasa kita sebagai miliknya jemaat. Kalau pemilik jemaat dan kita pahami bahasa yang ketiga dikatakan, malaikat itu adalah pendiri jemaat dan milik jemaat itu adalah kita. Sebelum kita naik ke surga, ada undangan yang mengikat satu dengan yang lain, dan itulah pemberitahuannya daripada pesan Tuhan di minggu Advent ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, undangan yang mengikat di Advent yang ketiga ini persiapan kita adalah malaikat-malaikat yang bisa turun, bisa naik. Karena itu dikatakan malaikat itu turun di padang Efrata, menyampaikan kabar baik, menyampaikan sesuatu sukacita kepada gembala-gembala, dan dia naik ke surga di mana kita itu berada. Karena firman berkata, tidak tahukah kita bahwa kita adalah berkeluarga negara surga. Kita sebagai pendiri jemaat. Yang kedua dikatakan, ayo gembala-gembala mengikat satu dengan yang lain, terikat satu yang kepada yang lain untuk memberitahukan pesan Tuhan kepada kita. Karena undangan yang mengikat itu bicara kesinambungan, sehingga ini menjadi satu kabar sukacita bagi kita, sehingga kita dibawa ke sini dalam satu tanda kutip. Mari kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem itu apa? Bethlehem itu bicara tentang orang yang sudah dibereskan di hadapan Tuhan. Khotbah kemarin awal bulan dikatakan yang pertama, Bethlehem itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Siapa Nasaret itu yang tidak terkenal, sehingga Tuhan timbulkan dari Nasaret datang ke Bethlehem. Siapa pun Bethlehem itu kampung yang tidak terkenal, kampung yang terkenal karena dia sudah beres dengan dirinya sendiri. Tetapi hari ini kita bicara tentang mari kita pergi Bethlehem, dan kata yang kedua, frase kedua, untuk melihat apa yang terjadi di sana. Nah ini kita lihat di sini, untuk melihat apa yang terjadi di sana. Undangan itu di Advent ini mengundangkan, mengikat kita, apapun bentuknya, manual atau elektronik, apa itu undangan masa lampau jadul atau zaman modern, apapun keadaan kita sedang dibawa terikat untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dengan lain kata, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Lukas pasal
kedua 15 ingin menggambarkan bahwa undangan yang mengikat itu bicara, ayo kita buktikan bersama-sama. Artinya dikatakan kita pergi ke Bethlehem, kita buktikan bersama-sama. Saya yakin dan percaya nanti kita lihat teks selanjutnya adalah gembala takut karena menghadapi satu fenomena yang tidak lain, tidak bukan, yang tidak biasa. Karena selama 500 tahun dalam kitab perjanjian lama sampai kitab perjanjian baru tidak ada nubuat, tidak ada perkataan uring tuming yang diundi di baju efodnya imam besar, tidak ada nubuat, semua diam semua selama 500 tahun. Nabi Sakaria pun dikatakan demikian, harus mengalami kebutaan ketika mereka mendapatkan pewahyuan Tuhan. Kenapa? Karena gelap. Bangsa yang sedang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang. Tapi dikatakan, ayo kita pergi ke sana. Apa yang terjadi hari ini? Undangan yang mengikat mengajak kita, ayo kita berjalan bersama-sama. Apapun kondisi kita, gembala-gembala pendiri jemaat itu sedang takut karena fenomena tidak mungkin terjadi. 500 tahun bukan waktu yang sebentar. Tuhan berdiri di situ dan berkata, ayat sebelumnya, hari ini telah lahir bagi juru selamat. Tandanya bagimu, kamu jumpai bayi yang dibungkus dengan kain lebar dan berbaring di depan. Wow, ayo hari ini kita buktikan bersama-sama. Undangan yang mengikat itu bicara kita kerjakan, bukan gawenya kita saja, tapi kita semua. Gembala yang takut bersama-sama, khawatir bersama-sama, lihat fenomena yang lain daripada yang lain, dia selesaikan bersama-sama. Wis hari ini kita tinggalkan Migdal Eder, tempat kawanan domba yang dipersiapkan untuk mezbah korban persembahan di Yerusalem, di Bait Allah. Tinggalkan semua. Yuk kita sama-sama jumpai Tuhan di sana yang jadi manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, undangan yang mengikat itu Tuhan ingin kita itu bukan gawimu, bukan gawiku, tapi gawi kita. Tapi diikat lagi kita semua. Maka ini dikatakan para gembala datang kepada Tuhan di tempat itu. Demikian juga dalam penerapan hidup kita. Tanggal 15 minggu depan kita Natalan. Tanggal 20 kita Natalan. Tanggal 25 kita celebration masing-masing. Mari, ini gawe kita. Ini tanggung jawab kita. Karena kita adalah malaikat Tuhan. Kita adalah diaken malaikat jemaat yang datang kepada Tuhan. Bukan kesendirianku. Dia datang di panggilan yang merendahkan diri dan menyembah Sang Immanuel itu, Allah beserta dengan kita yang mengejawantahkan firman menjadi manusia sama seperti kita. Demikian juga ayo Bapak Ibu menjelaskan siapkan diri kita bersama-sama. Apapun kondisi, Pak aku sedang ayo kita sembah, kita agungkan Tuhan yang terbaik. Apapun
Tuhan hari ini di gembala di sini dia nggak bawa apa-apa. Saya yakin dan percaya domba-domba yang digembalakan dia tidak dibawa di depan hati Tuhan, di depan parlemen. Enggak, saya yakin tidak. Ini posisinya mana? Nanti dikira mencuri. Penggembalaan tetap di tempat di sana. Dia datang bawa dirinya dan menyembah Tuhan di sana. Adakah pemberian yang diberikan? Tidak ada. Yang diberikan adalah hidupnya kepada Tuhan. Mari kita pergi di Bethlehem. Apa yang terjadi di sana? Artinya, ayo kita sama-sama kita buat yang tidak jadi menjadi jadi bersama-sama. Mazmur 130. Sungguh alangkah indahnya jika kita bersama hidup rukun bersama, seperti minyak kepala yang turun dari jambu bertiba, seperti Bukit Hermon ke Bukit Sion. Di sana diberitakan dan diberitakan berkat-berkat. Gembala tahu posisinya, dia nggak bawa apa-apa, yang dia bawa ada dirinya dan kebersamaannya datang menyembah bayi yang kita pun. Ayo kita datang bawa dengan bersama-sama. Arti secara pribadi bersama-sama di sini kan. Saya yakin dan percaya Tuhan memang ini spektakuler Tuhan. Tapi apanya? Ya tapi itu Tuhan. Aku rak tanggung jawab gembala aku tak tinggal kono aku piye juragan. Saya yakin dan percaya gembala tahu karena dia tahu posisinya. Dia tahu mengambil bagian yang terbaik dengan segala konsekuensi. Artinya dia datang bukan hanya bicara tubuhnya ada di depan bayi Yesus, di hadapan Maria dan Yesus, enggak, tapi segenap hatinya, segenap resiko yang harus dia tanggung ketika dia tinggalkan nanti tidak pada Efrata nanti dimakan serigala gimana. Saya yakin dan percaya dia datang dengan keyakinan, dia datang dengan kesungguhan. Sementara tidak berharga, tidak. Saya yakin dia langsung merespon, dia datang bersama-sama. Dia tinggal dan dia dengan segala konsekuensi. Artinya di sini bersama-sama itu lahir. Lahirnya ada di sini. Ku persembahkan segala pujian. Hosana bagi Allah tempat yang paling tinggi. Left mulutnya, tetapi hatinya persembahkan di hadapan Tuhan. Walaupun ada cibira, walaupun ada penilaian, ada stigma yang tidak sesuai, si gembala yakin karena undangan tadi meminta dia sudah kembali ke surga. Malaikat tidak tahu, tapi yang ku tahu aku datang menyembah Tuhan. Yang kedua di sini dikatakan di pengertian ayat 15. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Pertanyaannya belakangnya kasih tanda urawa. Apa yang terjadi di sana? Pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Apa yang sing tekan kono? Kalau nggak dikasih tanda tanya, tentunya ada satu kalimat seperti ini. Apa yang akan terjadi di sana? Apa yang akan terjadi di sana? Tenang rakyat. Apa yang terjadi di sana? Artinya pembuktian. Tetapi jika hari ini dikatakan apa yang terjadi di sana, dia sedang mempertanyakan. Benar nggak Tuhan yang sudah 500 tahun meninggalkan bangsaku, meninggalkan kehidupanku, saiki Tuhan kok ketok meneh ono koyo. Dan ini pertanyaan bagi kita.
berhadiahkan para penilik jemaat kita. Dikatakan mari kita pergi untuk melihat apa yang terjadi di sana. Ada banyak apa yang terjadi. Artinya mengikat itu perlu pembuktian. Iman Kristen, iman yang perlu dibuktikan. Natal itu perlu pembuktian. Enggak mungkin manusia, Tuhan yang sempurna kok harus jadi manusia. Kalau Tuhan itu datang untuk mengampuni manusia, apakah Tuhan enggak mengampuni malaikat yang jatuh di dalam dosa? Sehingga jadi pertanyaan, ada yang gitu, Tuhan datang menjadi manusia untuk mengampuni manusia. Lah malaikat, aku enggak ada pengampunan. Jadi enggak sempurna. Nah, kan dia ada pelajaran yang lain. Kesimpulannya malaikat enggak ada pengampunan. Sekali jatuh malaikat langsung jadi setan. Nah, itu kan pemberontakan di kitab Yesus. Malaikat tidak ada pengampunan. Sekali jatuh langsung jadi malaikat, setan langsung nanti masuk neraka. Terpujilah bagi kita manusia yang jatuh bangun. Tuhan masih kasih pengampunan. Kenapa? Karena dia gambarnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, Natal pertama itu bicara pembuktian. Allah membuktikan kasih-Nya yang besar. Menjadi manusia yang harus dibatasi dengan bayi yang mungil. Bayi, nggak tahu bayinya Yesus itu ganteng apa enggak, kita nggak ngerti. Itu kan gambaran daripada para pelukis saat itu. Kita gambarkan aja bayi yang manis, yang bagus, yang rasanya Tuhan mungkin ditaruh di palungan kemungkinan. Kalau pertanyaan, yuk kita buktikan di sana. Lah setelah kita buktikan, lah Tuhan kok koyong ini ya? Lah aku sudah ikut Tuhan. Ending-endingnya ya kok ngene tok. Itu pertanyaan kita. Aku ikut Tuhan, aku korban waktuku untuk Tuhan. Tapi Tuhan, lah kok ini koyong ini. Aku latihan, penampilan itu enggak sempurna ya. Seringkali kita bertanya seperti para gembala. Yuk kita buktikan, bukan di sana. Apa yang terjadi nanti? Artinya iman perlu pembuktian. Buktinya cocok enggak dengan aku. Kalau enggak cocok, ya wis. Aku enggak datang. Aku datang ke sana dan aku ceritakan. Dan ceritanya pasti tidak memuaskan. Oh, membuat Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Dia tidak mengimani kata-kata sebelumnya yang malaikat turun, tapi katanya lah enak tenang. Tuhan Yesus meninggalkan aku 500 tahun kok. Sekarang enak tenang teko dengan malaikatnya, terus ngongkon aku ngongkon. Ya wis tak bukti omongnya Tuhan itu benar. Undangan itu menikah, artinya perlu kesadaran. Tadi dikatakan apa yang terjadi? Kesadaran. Natal itu bicara kesadaran. Kesadaran seperti apa? Apakah kesadaran seperti bayi yang mungil? Kita datang bawa kado, kita berikan rupanya Yesus sebagai bayi terus. Sehingga mintanya dinina bubuk, mintanya harus dikasih susu, mintanya harus dilayani terus. Atau mungkin Yesus yang sudah mulai kanak-kanak, yang mulai merepotkan kita. Wow, anak-anak itu sudah banyak merepotkan kita. Sehingga kita sebagai ibu-ibu, sebagai bapak-bapak punya memori. Saya waktu masih anak gak punya memori ketika aku menyakitkan orang tua. Tapi kita sebagai orang tua, kita punya memori. Saya punya anak 3
kuatkan kita terus. Atau mungkin kita sebagai Yesus yang sudah menginjak dewasa, yang sudah bisa mengajar, yang sudah bisa mendidik, yang sudah bisa menggandeng, yang sudah bisa berkomunikasi, terus sering ngomong dengan hati kita. Nah, kita dipanggil dengan panggilan teguh, kita kenal suara kita. Kita kenal Yesus yang sedang berjalan dulu dengan kita, dan kita sering sandarkan pengharapan kita kepada Dia. Dan kadang-kadang kita jaim sama Tuhan. Apakah ada seperti itu? Kita tempatkan apa yang terjadi di sana. Apakah Yesus sebagai anak-anak yang perlu kita kasih susu terus, atau sebagai anak-anak yang akhirnya hanya kita tuntun orang ini, atau kita Yesus yang sudah dewasa, yang sedang melatih kita. Petrus, jalanlah kamu. Yohanes, melangkahlah kamu. Yesus mau kita ada di sana. Hari ini undangan itu mengikat, yang kedua, Tuhan mau kita mengikat. Bukan seperti anak. Sehingga hati ini katakan, mari kita ke Bethlehem. Apa yang terjadi di sana, apapun yang terjadi, Yesus mengasihi kita. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan memberi undangan dan undangan itu sendiri. Undangan itu mengajak untuk kita benar lebih dalam dan lebih dalam. Coba nyanyikan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu sehingga ketika para gembala ini kembali kepada profesinya semula, ada kenangan yang indah yang mengikat. Status hanya sebagai gembala yang tidak dikenal, pada satu tempat yang tidak dikenal, hanya pekerjaanku yang dikenal. Tetapi dari aku kenal di sana itu, aku memiliki spirit untuk terus bagi Tuhan kemuliaan, dan Dia dengan cepat-cepat berangkat. Ini spiritnya, hingga ayat yang bagian terakhir.
Dia mau, coba kita lihat. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada tentang anak itu. Semua mendengarkan heran tentang yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Harus bawahi, mereka heran ketika berjumpa dengan pribadi Allah yang menjadi manusia. Mereka heran, memiliki spiritnya membawa statusnya dia. Heran ketika mereka melihatnya, memberitahukan apa yang dikatakan pada mereka sampai dan mereka heran ketika mengalami perjumpaan dengan Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Anak yang ajaib. Ayo Bapak Ibu, di menjelang Advent ini kita rindu undangan itu mengikat itu bagaimana? Yuk sampai kita heran. Bahkan ada pujian lama. Heran, Injilnya Tuhan heran, sungguh heran. Nah, lagunya lama, lupain lagu lama. Heran, tak malu saksikan. Pernah dengar lagu? Heran, Injilnya Tuhan heran, bila percaya heran, sungguh heranlah, ku tak malu saksikan. Ini lagu lama, ini Mas ya. Heran, Injilnya Tuhan, kabar baik tadi, kabar baiknya Tuhan membuat orang heran. Loh, kamu sedemikian. Natal bukan hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi menjadi rutinitas harian. Injilnya Tuhan, kabar baik membuat dia baik. Aku enggak baik, engkau baik karena Yesus. Kenapa? Karena undangan tadi mengikat dalam arti ada silaturahmi tersebut, ada hubungan terus yang membuat ayat bagian akhir ini mereka heran. Mereka siapa? Mereka yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kita akan mengalami perjumpaan dengan Yesus dan orang akan berkata, sungguh heran engkau. Biarlah Natal hari ini membawa kita orang berkata, sungguh heran. Memang aku cuma aku terbatas ini dan itu, tapi orang berkata, sungguh engkau heran. Sama itu katakan, semua orang mendengar heran tentang apa yang dikatakan. Coba bayangkan. Siapa gembala? Bukan siapa-siapa. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Tetapi ketika kita berjumpa pribadi dengan Tuhan, Yesus Natal di hatiku, kita mengalami perubahan karena silaturahmi terus menerus. Maka akhirnya orang melihat, kamu kok bisa? Ya karena Yesus itu yang membuat aku heran. Bapak Ibu yang dikasihi, mari Natal sudah di depan kita. Besok kita akan Natalan. Advent yang keempat kita Natalan. 25 Indonesia. Natal seluruh bangsa, seluruh suku bangsa. Tapi pertanyaannya yang terakhir, maukah kau jadi heran karena nama Yesus? Namanya yang senantiasa terus manunggal dalam hidup. Disampaikan pada ini dia katakan manunggal ini akan orang. Aku ini semua munggal jadi satu. Kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Itu menjadi silaturahmi sepanjang hidup kita. Karena kita adalah diakennya, pemiliknya Tuhan yang di dunia ini kita hanya sebagai tilik dan mampir mumbi. Nanti kita akan kembali ke surga menikmati kemuliaan yang kekal bersama Tuhan. Itulah spirit ilahi setiap anak-anak Tuhan membela sehingga hari ini dikatakan kabar undangan ini. Saya
seperti ini. Saya hari-hari ini dikasih undangan. Undangannya seperti tadi. Satu undangan manual, satu undangan elektronik. Kalau dibarcode, di scan, terus saya pilih langsung ada diagram sama seperti orang kelihatan warna merah atau warna hijau. Ini yang kedua adalah undangan yang mana? Kasihkan, terus saya baca, terus tempatnya di sini. Nah, undangan itu sekedar akan jadi undangan. Kenapa? Karena saya nggak punya respon apapun pakai barcode, apapun manual, tapi itu menjadi satu hal yang biasa ya, kayak gini. Sehingga undangan itu akan jadi undangan yang tidak mudah, karena saya sudah batasi perasaan saya dengan 1001 macam. Aku nggak merespon. Demikian pula Kristus. Yesus seperti kata-katanya dalam kitab Perjanjian Baru ada satu kisah tentang pesta anak yang lempar undangan dikirimkan kepada pegawai-pegawai. Diundang besok yang datang pesta. Dia keluar. Aku mau. Tapi akhirnya di tengah-tengah perjalanan ketika mau hari dekat, ada yang menolak. Aku baru punya kerjaan baru. Ladangku perlu tak jagani supaya aku tidak rugi. Aku baru dapat doorpress, saya harus datang ke sini. Ada yang berkata, aku baru saja nikah, aku mau honeymoon. Akhirnya Tuhan tadi marah, dia perintahkan, pergilah kamu ke lorong-lorong, ke tempat-tempat yang panggil mereka. Mereka panggil, kasih mereka pakaian supaya mereka berlayar. Dari perumpamaan Yesus itu hanya bicara tentang silaturahmi yang didasari dengan niat hati. Kita pun juga Natal sudah dekat. Besok Natalnya seperti apa ya? Mau kelakon atau tidak? Tidak jadi masalah. Natal ada makanan atau tidak ada makanan? Besok Natal ada tamu atau tidak ada tamu? Itu bukan masalah. Masalah aku menjadi diakennya Tuhan, yang karena Tuhan sudah tunai menghampiri kehidupanku, menolong aku, maka di Natal besok Tuhan aku akan berikan yang terbaik. Jangan lihat bentuk dan rupa Tuhan, tapi lihatlah kedatanganku supaya berimpact. Orang heran, wow, kamu heran. Orang lihat kita heran. Dari mana orang lihat heran? Biar orang lihat dari kamu Natalan. Oh heran, kok bisa Natalan? Loh, kamu seperti orang heran. Bahasa Jawanya berkata orang modu. Coba tak dilengi ya. Sesuk Natalan si podora. Nah, itu jajakan. Itu dibodoh. Ada kita. Orang heran, kenapa? Karena kita beri pengalaman pribadi sama Tuhan. Sehingga kau lihat itu
Orang benar, sungguh hebat, gembala ini, anak Tuhan ini, walaupun ini, walaupun itu, hebat, Yesus sehingga orang nyalam kita selamat Natal. Dan orang lihat kabar baik dari Natal itu sendiri. Walaupun hari ini sudah sedikit tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Aku nggak mau salaman, karena ketika aku salaman nanti aku jadi Kristen sudah. Biarlah Tuhan yang menyelesaikan salahnya. Makanya hari ini orang yang nggak salaman mereka terbuka. Tapi puji bagi Tuhan, karena Tuhan Natal ini kok jadi heran. Orang lain jadi heran. Dan kita melihat keheranan yang ajaib. Karena Yesus mengasihi kita. Dan ayat yang paling akhir saya ulangi lagi di ayat yang ke-11. Coba baik buka di ayat ini. Ayat yang paling akhir. Hari ini telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, di kota kemenangan, di kota perjanjian, di kota perceraian. Kota perceraian seperti hidup dan hidup. Karena Dia Juru Selamat yang lahir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit. Karena itu cinta. Kita siapkan advent kita masing-masing. Besok mau persembahkan apa bagi Yesus? Mau berikan apa bagi Yesus? Biar pemberian kita mengikat sang Juru Selamat kita terus. undang dengan kesadaran, dan jika dari kesadaran itu kita melekat sama apa yang terjadi di sana. Tidak tahu, tetapi yang ku tahu, Yesus lahir untuk mengasihi saya. Yesus mau jadi manusia untuk menolong kemanusiaan saya, dan Yesus yang menjadi insani itu untuk menginsani kita semua dalam hidup terus bersama Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita akan puji ini 2 kali lagi, refrennya saja.
Terima kasih di tanggal 15 ini, di bulan Desember ini, di bulan akhir ini, Engkau menghadirkan Natal, Engkau menghadirkan kesadaran bagi setiap kami. Kami Tuhan sebagai gembala-gembala yang dipilih Tuhan, yang menjadi diaken bagi hidup kami, bagi kepribadian kami, supaya Tuhan pengiringan kami, penyertaan kami akan Engkau boleh berbanding terbalik. Engkau yang menyertai kami, bukan kami yang menyertai Engkau. Seringkali kami, penyertaan kami kadang-kala naik, turun, dan turun, dan turun, dan kadang-kala jarang naik. Tetapi kalau hari ini Engkau memberikan advent bagi kami, untuk kami Tuhan belajar di sana ada apa, di sana kami berbuat apa, dan di sana ada kejadian apa. Selain daripada kami kembali silaturahmi, hubungan terus menerus kepada Sang Pencipta itu yang lahir di palungan hati kami, yang membentuk kepribadian hati kami sesuai dengan isi hatinya. Kadang-kala kami Tuhan menangis, kami sedih Tuhan, tetapi kami percaya di balik semuanya itu Engkau sedang mengajar dan mendidik kami lebih dewasa, sehingga ada kata heran, ada kata ajaib, ada kata agung dan mulia bagi Tuhan. Hambamu sudah berhenti menyampaikan pesan, biar pesan kami tangkap dan kami mengikatnya dalam kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Ilahi yang menjadi manusia sama seperti kami, yang berkorban. Terpujilah nama Engkau yang layak menerima hormat dan puji, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Itulah silakan saudara. Kau sudah biasakan kepada
minggu depan kita ke Natalan di tempat ini. Ibadah kita ajukan menjadi jam 8 tentunya. Tidak cuma jangan-jangan jam 8 mungkin bisa lebih awal karena kita menyambut pengurus pusat harian Gereja Sinode Rehoboth, mana rally pelayanan. Jadi dari sini terus ke Semarang, terus ke Jogja, ke daerah Mokolo itu Karanganyar, perbatasan dengan Jawa Timur itu ada sidang-sidang. Jadi mendahulukan gereja kita dulu dari pagi, mungkin kan selesai, sudah khotbah selesai, langsung tim ini akan mengunjungi gereja yang lain, dan akan mengunjungi gereja-gereja ya, itu. Jadi kita Natalan besok tanggal 22 hari Kamis. Sementara kita doanya kita doa korporat di tempat kita masing-masing, kita doakan supaya semua berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Terus yang kedua, nanti kita latihan sebentar, latihan untuk nyanyi bersama supaya setidak-tidaknya kita ada yang kita persembahkan. Dan yang terakhir, bagi bareng doa berencana besok hari Sabtu kami akan menghadiri pelantikan jenjang kependeritaan kami di Jogja. Jam 9 sudah di sana, jadi kita berangkat pagi berdua campur tangan di acara itu ya, di daerah Borobudur. Tempatnya ya kira-kira di tempat itu kan nggak tahu, nanti tinggal apa saya belum saja. Ya sudah semuanya berjalan karena rupanya kita sibuk. Nanti Sabtu kalau bisa kita bisa latihan Sabtunya sore, kita persiapan Natal. Bapak Ibu yang mau apa bisa minggu-minggu ini kita bisa koordinasi sama Ibu Gembala. Terus yang latihan Sabtu mungkin kita bisa latihan karena apa waktunya itu mepet. Jadi artinya untuk ujian karena kita nanti ada tanggal 1 musik lagi, teman-temannya dari Alger ini untuk kita dalam pelayanan musik. Jadi kita perlu latihan sekali di malam minggu awal tune, nada dan ketukan. Itu saja yang kami relasi. Tidak ada ya. Itu saja. Ayo kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Kita akhiri tahun ini dengan penuh keyakinan dan penghargaan di dalam Tuhan. Sebab setidalah kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Tahun depan kita akan kita tulis menjadi tahun kita bergerak bersama Tuhan. Ya itu dalam Tuhan tahun bergerak bersama Tuhan. Apa pergerakan apa? Ya kita berjalan aja. Ya, ini. Nah ini nanti rencana akan saya share Bapak Ibu yang mengundang saudara, nanti juga saya akan fotokopikan ini undangan ini ya, ini ya seperti saya mengatakan bentuknya seperti ini, temanya tema nasional dari PGI sama apa Dewan Wali Gereja itu atau itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita sama-sama. Kita akhiri dengan penuh syukur pada Tuhan. Sungguh sangat baik mengaruniakan tahun 2024 di hari F Advent yang ketiga kita dalam kesehatan dan yang besar. Haleluya.
sebagai malaikat-malaikat Tuhan yang kau taruh di BMP, yang kau taruh di mana kami ada dan berada. Mari Tuhan, ajar kami lihat dan mengalami bersama dengan Tuhan. Kami boleh mengalami keheranan, keajaiban, dan mukjizat itu sama seperti doa yang kami kumandangkan lewat nyanyian. Kiranya Tuhan yang melampaui segala akal itu menolong kami dan memberkati kami. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan baju. Kami berdoa Tuhan untuk Ike yang hari ini sedang ada di rumah sakit karena habis operasi. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan, yang hari ini tidak hadir dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong berkati. Tuhan, tuntun mereka. Tuhan, tundungi mereka. Tuhan, kasih mereka. Sama seperti kami yang hari ini sedang mengikat diri kami kepada Engkau. Ada kelemahan kami, ampuni kami. Ada kekurangan kami, ampuni kami. Bawa kami ke air yang tenang dan berumput yang hijau. Biarlah tangan-Mu dan gadamu itulah yang menuntun dan membela kami, menyertai kami. Ini tanggal 15 di bulan Desember. Kami sudah lewati bulan-bulan di tahun 2024. Dan ini minggu-minggu persiapan kami untuk kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Biar Engkau tetap ada dalam hidup kami. Engkau lahir dan mendewasakan kami. Engkau berbicara dan mengajari kami tentang apa itu arti kasih Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah pagi hari. Terima kasih buat kesempatan yang ini. Kiranya Tuhan yang menentukan dan menentukan. Terima kasih. Terpuji bagi saudara-saudara, angkatlah kedua tangan, arahkan kepada Tuhan. Biar tangan Tuhan yang mengembalakan engkau, menuntun engkau, membela engkau. Bahkan perkataannya, suaranya meneduhkan hatimu dan hatimu. Terima kasih Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih. Sekarang ini pulanglah engkau, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput engkau menikmati kemuliaan yang kekal di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.